Seorang pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur mengurai curhatan sedih lantaran ia dianiaya anak bos. Pegawai bernama Dwi Ayu Darmawati, 19, itu pun meminta keadilan lantaran kasusnya yang terjadi 2 bulan lalu itu tak ada kelanjutan. Pelaku penganiayaan Dwi Ayu yakni anak bos berinisial GSH pun masih bebas berkeliaran. Hingga akhirnya, kasus yang dialami Dwi Ayu viral dan jadi sorotan satu Indonesia. Dalam video yang beredar hingga jadi trending, terlihat seorang pria bertubuh tambun sedang mengamuk di toko roti. Pria berinisial GSH itu secara membabi buta melemparkan kursi dan barang-barang di toko roti ke arah pegawai wanita, Dwi Ayu. Terkait kronologi, Dwi Ayu akhirnya buka suara di hadapan publik. Diungkap Dwi Ayu, pemicu anak bosnya itu kesal kepadanya karena ia tidak mau disuruh mengantarkan makanan ke kamar pribadi GSH. Bukan tanpa alasan Dwi Ayu menolak disuruh mengantarkan pesanan GSH. Ternyata sebelumnya Dwi Ayu sempat diperlakukan tak baik oleh anak bosnya itu hingga dikatai miskin. Tak disangka, Dwi Ayu kembali dapat perlakuan buruk bahkan lebih parah dari GSH. Di momen itu, Dwi Ayu cuma bisa pasrah saat dianiaya dengan sadis oleh pelaku. Bahkan kala itu bos toko roti hanya terdiam melihat anaknya melempari pegawainya hingga berdarah-darah. Setelah kejadian itu, Dwi Ayu langsung dibawa bosnya ke klinik guna mengobati luka. Dwi Ayu pun segera membuat laporan ke pihak berwajib pada Oktober 2024. Namun sampai 2 bulan kemudian, kasus tersebut belum ada kejelasan yang nyata sebab pelaku masih bebas. Bahkan yang terbaru, pelaku penganiayaan pegawai toko roti itu membuat unggahan mengejutkan. Dalam akun Instagramnya, GSH disinyalir menuliskan tantangan kepada netizen yang ingin mengomentari kasusnya. GSH meminta netizen yang ingin berkomentar agar langsung menghubunginya saja, jangan lewat media sosial. Itu saya lagi kerja, terus dia datang, nggak tahu dari luar, terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia beli GoFood gitu, mesen GoFood, terus dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya. Terus saya nolak. Setelah saya nolak-nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu. Makanya saya kayak gimana gitu. Terus akhirnya dia marah sama saya, dia mukul saya, dia ngelempar saya eh, pakai patung untuk di situ awalnya. Terus gak lama dia mukul saya pakai kursi sama edisi BCA. Terus eh, saya di situ udah sempat ditarik sama bos saya untuk keluar, katanya laporin aja polisi gitu kan. Tapi karena HP saya sama tas saya masih di dalam, saya akhirnya balik lagi buat ngambil tas sama HP saya. Terus pas saya lagi balik lagi, dia ngelemparin saya lagi pakai kursi segala macam lah. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven-oven gitu. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Saya cuma bisa diem, nggak bisa belum nggak bisa kabur. Terus akhirnya saya di situ dilemparin lagi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu. Terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini terus berdarah. Udah akhirnya dia di situ, saya di situ belum enggak kalau saya tuh berdarah kepalanya, tapi saya udah megang gini. Terus mungkin dia juga udah ngeliat duluan kali ngalir ya darahnya, terus dia akhirnya kabur ke belakang. Mungkin baru saya bisa keluar dari toko. Terus setelah itu bos saya ngajak saya ke klinik depan toko kan ada klinik. Karena saya dibawa ke situ. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.